Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua nikmat yang telah diberikan, terutama nikmat sehat wal afiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kegiatan mulia yang insya Allah bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doa keberkahan dan rahmat juga kita panjatkan untuk Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas bimbingan beliaulah hari ini kita tetap berada pada jalan kebenaran ini dengan penuh kesyukuran dan kebahagiaan. Untuk keberkahan acara kita dan dengan senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali kajian kita pada siang hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kajian pokok ya, kosakata penting yang ada pada pelajaran ini, sehingga pada hari ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan tanmiyatul mufrodat. Pembahasan tanmiyatul mufrodat. Sebelum kita lanjut ke tanmiyatul mufrodat, maka untuk menguatkan ingatan kita dan sebagai pengantar untuk kajian kita pada siang hari ini, marilah kita awali dengan membaca kembali surah Al-Baqarah 255 yang sudah kita kaji sebelumnya. Mari kita mulai baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la yaqutuhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul 'azim. Baik, itulah dia ibu-ibu sekalian, ayat yang kita kenal dengan surah, dengan ayat Al-Kursi, dengan ayat kursi, karena ada kata kursi di dalamnya. Untuk tanmiyatul mufradat kita, pengembangan kosakata kita pada hari ini, yang pertama yang akan kita kembangkan adalah dari ungkapan Allahu huwal hayyu al qayyum. Dari ungkapan Allahu huwal hayyu al qayyum. Baik, mari kita perhatikan bersama-sama kata ini. Allahu huwal hayyu al qayyum. Apa maknanya? Allah dia yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Ya, ada pernah berdiri sendiri dan mengurusi hambanya tanpa henti. Itu dia maknanya.
Yang pertama di sini ada kata al-hayyu. Ya, di sini ada kata al-hayyu. Coba kita lihat di kolom tasrif kata al-hayyu berada pada posisi bentuk apa? Al-hayyu di kolom tasrif berada pada posisi bentuk apa? Sifat. Bentuk sifat. Ya, al-hayyu ada di bentuk sifat. Ya. Ini dia ada kata hayyu. Hayyu ditambahkan awalnya dengan alif lam menjadi al-hayyu. Nah, menjadi al-hayyu. Kata ini seperti biasa berasal dari 3 huruf dasar. Ya. Apa 3 huruf dasar dari kata ini? Ya. Apa 3 huruf dasar dari kata ini? 3 huruf dasar dari kata ini bisa kita lihat pada fiil madinnya. Apa fiil madinnya? Hayya. Kemudian mudhari'nya Ya. Masdarnya Hayya. hayya. Sifatnya Hayya. hayyu. Hayy. Jamaknya ahya. Gitu. Ahya adalah bentuk jamaknya. Kita ulang baca lagi bersama-sama. Hayya. Yahya. Hayya. Hayy. Ahya. Apa makna dasarnya? Hidup. Hidup. Berarti kalau hayya makna lengkapnya bagaimana? Yang hidup. Bentuk madin. Yang hidup. Telah hidup. Telah hidup. Siapa telah hidup? Allah. Itu mah Allah mah nggak ada di sini, mah siapa aja. Tuh, siapa aja di sini. Tetapi yang menjadi perhatian kita adalah, gitu ya, perhatian kita adalah karena ini belajar bahasa, perhatiannya ke domirnya, gitu, domirnya yang jadi perhatian. Siapa yang hidup? Dia. Dianya siapa? Nanti tergantung ya, ibu-ibu. Nanti membaca ketika kita bicara, ketika kita membahas tasrif, jadi pemahamannya itu beda dengan kalau kita memahami kalimat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau kita baca tasrif itu artinya kata saja. Kata saja, belum melibatkan konteks. Dianya siapa itu tergantung nanti di dalam kalimat, baru kita bisa bicara. Begitu juga dengan Yahya. Begitu juga dengan Yahya. Yahya gitu ya. Masdarnya apa? Ihya. Masdarnya tidak loncat, jangan loncat dulu, masih di baris pertama. Hayya. Baik. Jadi apa maknanya? Kehidupan. Ya, bagus, bermakna kehidupan. Kemudian kata hai. Hidup. Yang hidup. Baik. Maka nanti ketika konteksnya itu berkaitan dengan Allah, kata al-hayyu bisa bermakna yang maha hidup. Nah, jadi ungkapan mahanya itu datang dari konteks ya, berasal dari konteks penggunaan kata tersebut. Tapi kalau makna dasarnya yang hidup, gitu ya. Nah, kemudian jamaknya adalah ahya. Tentu untuk ahya enggak ini di sini bukan bicara soal Allah kalau ahya ini, karena ini kan jamak. Sementara Allah itu esa. Karena itu ini tidak otomatis. Ketika di dalam kalimat kita bicara tentang hidup,
dan yang hidup adalah Allah, tidak otomatis semua yang hidup itu maksudnya adalah Allah. Kita lihat konteksnya. Oke, kita lanjutkan berikutnya, Ibu kalian. Dari kata hayya, apa tadi maknanya? Yang telah hidup. Iya, bagus. Kita bisa melihat perubahan bentuknya, ya, pengembangan bentuknya dari modal 3 huruf hayya bisa menjadi ahya. Jadi apa, Ibu Bapak? Ibu-ibu sekalian? Ahya. Baik. Ada berapa huruf yang terlihat di situ? 4. Ada 4 huruf. Bagus. Huruf pertamanya apa? Hamzah. Hamzah. Huruf pertamanya adalah hamzah. Ini di fiil madin. Ya, ada hamzah dan ini ada di fiil madin. Ada yang ingat kalau ada hamzah di fiil madin menandakan ada makna apa di situ? Fiil madin, mekan. Iya, bagus. Jadi ahya bisa bermakna menghidupkan. Bagus. Lebih lengkapnya apa maknanya? Telah menghidupkan. Ya, bagus. Siapa yang telah menghidupkan? Allah. Jangan begitu. Belajar bahasa, jangan begitu. Dia. Fokusnya ke domirnya dulu. Iya. Gitu. Jadi ahya ini bermakna dia telah menghidupkan. Siapa dianya? Nanti itu kita bicara tentang konteksnya. Ya, kita bicara tentang konteksnya. Mari kita lihat apa yang kita maksud dengan bahwa ketika kita bicara tentang menghidupkan tidak otomatis bahwa itu adalah Allah. Ya, jadi hindari sekali lagi cara berpikir demikian bahwa begitu bicara hidup memang tadi di dalam konteks contoh itu maksudnya Allah, tetapi di dalam konteks ini belum tentu maksudnya adalah Allah, ya. Belum tentu itu adalah maksudnya Allah. Oke, mudhari'nya apa? Yuhyi. Yuhyi, ya. Kemudian masdarnya Nah, kira-kira bagaimana kita mencari kata dalam bahasa Indonesia yang bisa menjelaskan makna ihya? Kira-kira apa maknanya kalau ini jadi bahasa Indonesia? Dihidupkan, bukan? Bagus. Yang lain apa idenya? Makna ihya? Penghidupan, bukan, Pak Guru? Iya, bagus. Yang lain? Kehidupan bisa. Tadi pertama dihidupkan, 2 kehidupan. Yang lain, dugaannya apa? Makna yang cocok untuk kata ihya dalam bahasa Indonesia? Yang lain bagaimana? Ada ide? Atau masih menunggu? Ahya, apa tadi maknanya ahya? Hidup. Ya, jangan lupa bahwa ahya beda dengan hayya. Hayya tadi apa maknanya hayya? Telah hidup. Yang telah hidup. Lupa lagi ya. Lupa lagi itu. Dari mana yangnya? Ini kan madin nih. Dari mana yangnya? Lupa lagi ya. Di bentuk madin ada makna apa? Iya, telah menghidupkan. Hayya tadi apa hayya? Hidup. Hayya hidup. Telah hidup. Jangan lupa ada domirnya. Dia telah menghidupkan. Ya, bagus. Kalau ahya? Menghidupkan.
Jangan lupa itu madin, Dia jangan lupa itu domirnya. Dia telah dihidupkan. Menghidupkan. Apa? Dia telah menghidupkan. Iya, bagus. Dia telah menghidupkan. Nah, sekarang kalau yuhyi, Dia sedang menghidupkan. Akan menghidupkan. ya, oke, bagus. Nah, sekarang puncaknya. Kalau ihya, alternatifnya ada dua nih yang sudah muncul usulan ya. Yang pertama dihidupkan. Yang kedua kehidupan. Yang lain ada ide? Penghidupan sangat. Apa? Penghidupan. Apa Bu Mimi? Penghidupan. Penghidupan. Baik. Oke, bagus. Sudah ada 3 usulan. Yang lain bagaimana? Menghidup. Ada lagi usulan yang lain? Menghidupkan. Ya, bagus. Sudah masuk 4 usulan. Ada lagi yang lain? Iya. Oke, baik. Mari kita bahas gitu ya. Yang pertama, saya mulai dari paling bawah ya, paling bawah ini. Kalau kita maknai ihya dengan kehidupan, tuh, maka tidak ada bedanya antara ihya dengan haya. Karena tadi haya atau hayat dalam bahasa Indonesia masuk, itu maknanya kehidupan. Jadi tidak terlihat ketelitian kita di dalam memahami kata. Itu komentar yang pertama. Jadi kita rasa ini tidak menggunakan ilmu yang sudah kita pelajari. Kemudian yang kedua, dihidupkan. Ini juga ilmu yang sudah kita pelajari tidak dipakai. Ya, walaupun bisa jadi itu benar ya, bisa jadi itu benar dalam konteks tertentu, tetapi kalau menggunakan standar ilmu yang kita miliki, ini tidak pas dihidupkan. Mengapa? Karena ihya itu tidak mengindikasikan bentuk pasif. Ya, itu tuh persoalannya kalau dihidupkan. Maka yang kedua ini masih memungkinkan terjadi ya, ada menghidupkan dan ada penghidupan. Ya, ada penghidupan. Dalam arti itu mari coba kita lihat ya. Mari kita lihat bagaimana untuk 2 kata yang tersisa ya. Kalau yang tadi terasa kurang pas berdasarkan ilmu kita. Mari kita lihat, yang kita bahas ini bentuk berapa? Bentuk 3. Bentuk 3. Bentuk 3 itu apa? Kata benda yang kata kerja yang dibendakan. Oke. Bentuk 3 itu adalah masdar, yaitu kata kerja. Ya. Pertama pahami itu, jadi modal kita untuk memahami. Pertama kata kerja, kemudian yang kedua dibendakan. Ini harus sering-sering kita ulang karena ini bukan bahasa kita ya, Ibu Bapak, bukan bahasa kita, sehingga ya kita harus sering ulang-ulang supaya melekat dalam ingatan dan memudahkan kita di dalam pemahaman. Dibendakan. Mari kita lihat ya. Ahya tadi apa maknanya? Telah menghidupkan. Dia telah Yang pakai yang mohon ya, yang pakai yang dikurangi ya kalau yang pakai yang. Ia telah menghidupkan. Ya, bagus. Maka kita lihat ya dari ungkapan dia telah menghidupkan. Dari 3 kata yang kita pahami dari ahya, dia telah menghidupkan. Dari kata yang kita pahami dari ahya, mana yang merupakan kata kerja? Dia telah atau menghidupkan?
Menghidupkan. Hidupkan. Dia telah atau menghidupkan. Mana yang merupakan Menghidupkan. kata kerja? Menghidupkan. Nah, kalau begitu maka itu bisa dipakai untuk makna masdar. Jadi ibu-ibu, bapak, dalam satu sisi madin yang kita sebut sebagai fiil bisa artinya kata kerja. Mudhari yang kita sebut dengan fiil yang kita sebut dengan fiil juga bisa diartikan kata kerja. Masdar walaupun bukan fiil juga bisa diartikan kata kerja. Karena itu saya sering mengatakan bahwa hati-hatilah ibu-ibu kalau mau berpahaman fiil adalah kata kerja. Cara yang lebih aman tapi memang perlu tambahan sedikit. Paling jauh kita katakan fiil seperti kata kerja. Itu masih aman. Kenapa? Kalau kita mengatakan fiil adalah kata kerja, bisa jadi itu problem ketika kita pahami masdar. Ternyata masdar itu adalah kata kerja. Tapi bedanya apa? Masdar itu tidak terikat dengan waktu sehingga tidak muncul di sini telah, tidak muncul di ihya itu sedang, tidak muncul di ihya itu akan. Kemudian yang kedua, masdar itu tidak mengindikasikan pelaku sehingga tidak bisa kita jawab pada kata ihya siapa yang menghidupkan, tidak bisa kita jawab. Tetapi kalau ahya ditanya siapa yang menghidupkan, dia. Siapa dianya? Lihat konteks. Begitu juga halnya yuhyi. Yuhyi kita bisa tanya dan punya jawaban. Siapa yang menghidupkan? Dia. Siapa dianya? Tergantung kepada konteksnya. Sedangkan ihya itu tidak bisa dijawab apa siapa, apa saya, apa kamu, dan sebagainya. Lalu kita lanjutkan ya sebagai contoh bahwa kalau ini menghidupkan itu tidak otomatis Allah ya, tidak otomatis Allah dalam arti kebahasaan ya, tidak dalam arti kebahasaan. Contohnya kalau ibu-ibu pernah dengar ada satu kitab susunan Imam Ghazali yang menggunakan kata ihya sebagai namanya. Ada yang tahu punya informasi tentang kata itu? Enggak. Ada kitab Imam Ghazali yang menggunakan kata ihya sebagai nama untuk kitabnya. Ada? Enggak. Ya, ada sebuah kitab terkenal, kalau mungkin sepintas pernah dengar, ada kitab judulnya Ihya Ulumiddin. Apa namanya? Iya, Ulumiddin. Iya, ada kitab judulnya Ihya Ulumiddin. Itu. Ulum itu jamak dari ilmu. Ya. Jamak dari ilmu. Kalau adin masih ingat ya maknanya adin? Agama. Ya, berarti ihya ulumiddin maknanya Menghidupkan ilmu-ilmu agama. Iya, bagus. Siapa yang menyusun? Ustadz Ghazali. Ustadz Ghazali. Kirain tadi AA Ghazali atau apa? Gus Ghazali. Ya, itu disusun oleh Imam Ghazali. Oh, Imam Jadi kalau lihat Ghazali. judulnya gitu, siapa yang menghidupkan ilmu-ilmu agama pada waktu itu dalam konteks itu? Imam Ghazali di situ. Jadi karena beliau melihat bahwa ilmu-ilmu agama terasa mati. Kenapa terasa mati? Karena tidak dihayati sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Karena itu perlu dihidupkan kembali. Mirip kalau gayanya ulama Indonesia judulnya Membumikan. Nah, kan ada kitab buku itu Membumikan Al-Qur'an. Ya, pesannya kira-kira juga mirip-mirip. Seolah-olah kan ajaran agama itu mengawang-awang di langit supaya jadi praktik sehari-hari harus di bumi. Oke, itu dia untuk makna kata ihya. Sekali lagi nanti ibu-ibu
sekalian, kalau sudah paham makna dasar di madin, gitu ya. Kalau sudah paham makna dasar di madin, itulah makna masdar juga. Gitu ya. Itulah makna masdar juga. Tetapi kita lanjutkan berikutnya. Di samping dia bermakna kata kerja, masdar juga dibendakan. Sehingga kalau menghidupkan, dibendakan dalam bahasa Indonesia jadinya apa kira-kira? Jadinya apa kira-kira dalam bahasa Indonesia? Kalau menghidupkan. Kehidupan. Menyalakan. Hidup. Boleh, menyalakan boleh. Apalagi? Menghidupkan, dia tidak jauh-jauh dari itu ya, bermakna seperti tadi Yang menyalakan. Yang hidup. Kalau yang itu nih bentuk sifat tuh Bu Tati, kalau yang. Ayo, bendakan, kata menghidupkan, dibendakan. Apa? Hidup. Kalau dibendakan, menghidupkan, jadinya apa? Menghidupkan kehidupan. Baik, itu dia yang paling dekat yang bisa kita duga adalah yang makna usulan kita yang terakhir tadi, yaitu penghidupan. Jadi dari 4 usulan tadi yang masuk untuk mana ihya, ada 2 yang terasa kurang pas, ada 2 yang berasa pas, jadinya impas. Jadi ihya itu bisa bermakna menghidupkan, bisa juga bermakna penghidupan. Tapi dalam arti apa penghidupan ini? Seperti tadi ya, apa katanya? Menghidupkan jadinya apa sih kata Bu Sri tadi? Menyalakan. Menyalakan. Tapi itu masih kalau menyalakan masih kata kerja gitu ya, masih kata kerja. Ini yang dibendakan. Maka pilihannya adalah penghidupan. Tapi dalam bahasa Indonesia punya konotasi lain. Kalau penghidupan itu artinya soal sumber ini ya, sumber nafkah. Jadi kurang populer digunakan. Sehingga dari pilihan yang ada, makna menghidupkanlah yang dianggap paling paling mampu menggambarkan makna yang ada pada kata ihya. Itu ibu-ibu sekalian kajian kita terkait dengan kata ahya, yuhyi, ihya. Kalau ada pertanyaan yang bisa kita diskusikan sebelum lanjut ke bagian berikutnya, silakan disampaikan. Menghidupkan ahya, ihya, menghidupkan. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, kita kembali lagi ya tadi. Dari kata al-hayyu, alif lam tidak diikut sertakan, ada kata hay. Ya, ada kata hay di sini. Tuh. Dari kata hay itu bentuk madinnya hayya, yahya, haya, hay, ahya. Makna dasarnya apa? Hayya dan teman-temannya? Hidup. Lalu berkembang menjadi ahya, yuhyi, ihya. Makna dasarnya apa di situ? Menghidupkan. Dia telah menghidupkan. menghidupkan. Nah, sekarang kita lanjutkan. 2 kata berikut ini adalah lawan kata dari 2 kata sebelumnya. Kata hayya itu lawan katanya adalah mata. Kata hayya berkembang menjadi ahya. Kata mata juga bisa berkembang menjadi amata. Sehingga kata ahya adalah lawan kata dari kata amata. Jadi hayya antonimnya mata, ahya antonimnya amata. Ya, bagus. Kalau begitu apa makna mata?
Mati. Ya, Dia bagus. telah mati. Madin. Madin, mati. Dia telah mati. Iya, bagus. Kalau yamutu. Dia akan Dia akan mati. Iya, ya. Kalau maut. Mati. Mati. Atau Kematian. iya, Kematian. bagus. Kalau mayit, Mayat. Mayat. bentuk sifat yang mati. yang mati, gitu ya. Mayit, ya, lawan dari hai. Iya. Ini antonim lagi nih. Ini antonim nih. Maut, lah antonimnya adalah haya, gitu ya. Antonim lagi nih. Ini antonim. Yang ini juga antonim seperti yang tadi. Hai jamaknya ahya. Mayit jamaknya amwat. Hai tadi apa maknanya hai? Hidup. Bentuk sifat, bentuk sifat. Yang hidup. Apa kalau bentuk sifat? Yang hidup. Yang Menghidupkan. hidup. Berarti kalau kehidupan ini yang masdar. Berarti ahya maknanya Yang mati. Menghidupkan. Yang mati. Yang mati. Dia yang menghidupkan. Menghidupkan. Bapak muterin terus. kita ulang lagi ya tadi ya. Hayya, yahya, haya, hai, ahya. Apa mana dasarnya? Hidup. Hidup. Nah, bagus. Mana dasarnya adalah hidup. Nah, sekarang tinggal kita pantesin sesuai dengan bentuknya. Gitu ya. Pantesin sesuai dengan bentuknya. Hayya maknanya Hidup. Hidup. Yang hidup. madin. Ya, Dia telah menghidupkan. Dia telah Belum menghidupkan. pakai mekan. Dia telah hidup. Iya. Yahya. Akan hidup. akan hidup. Iya. Dia akan hidup. Haya. Menghidupkan. Kehidupan. Iya. Hai. Yang hidup. Yang hidup. Iya, bagus. Berarti ahya Menghidupkan. belum. Modalnya hidup. Menghidupkan. Ahya. Yang hidup jamak. Iya. Yang hidupkan. Ahya adalah bentuk jamak dari hai. Iya. Hai artinya yang hidup. Berarti ahya. Orang-orang yang hidup. Orang yang hidup. Jamak. Ya kan jamaah ya. Apa jadinya? Bukan menghidupkan. Mereka yang hidup. Mereka dari mana mereka? Nggak ada di sini mereka. Jamak. Ya kan jamaknya. Jamak, tapi jangan pakai kata ganti karena kata ganti itu ilmunya lain lagi. Ya. Ayo. Hidup. Hidup itu beda cerita kalau hidup. Wah, dia makan ikan hidup. Nah, itu bukan ikannya banyak itu, tapi dalam kondisi hidup kalau begitu. Apa yang terpikir? Kalau tunggal yang hidup, kalau banyak kehidupan. Kalau kehidupan masdar. Ini yang hidup kan satu, kalau banyak yang hidup. Para yang hidup. Para hidup. Para yang hidup. Nggak pernah kedengeran ya. Yang lebih populer di Indonesia itu orang-orang yang hidup. Seperti Bu Mimi tadi ucapkan. Ahya itu orang-orang yang hidup. Kalau mayit? Orang-orang yang mati ya. Mayit itu tunggal, nggak pakai orang-orang. Yang mati. Bentuk sifat. Yang mati. Yang mati, ya. Mayit itu yang mati. Berarti amwat. Orang-orang yang mati. Iya, orang-orang yang mati. Amwat itu sama dengan mauta, gitu ya. Sama dengan mauta. Artinya sama, Pak. Sama. Nah, ini sudah jadi bahasa Indonesia, bahkan
Jadi bahasa Inggris pun ya, kata mata, yamutu, maut. Ini sudah jadi bahasa Indonesia, maut, walaupun ada maut gitu ya. Itu. Atau maut, kan ada maut gitu. Sampai maut. Sampai maut, menjemput. Gitu. Bahasa Inggris juga begitu. Ini ada pengaruhnya ke dalam bahasa Inggris. Di mana ngelihatnya? Di remote control TV. Ibu-ibu kalau punya remote control TV, biar suaranya mati, tapi TV-nya masih hidup, pencet tombol apa? Mute. Iya, itu kata orang Inggris, dipencetlah tombol mute. Ya, tulisannya sih mute gitu ya, tulisannya mute. Nah, sekarang kita lanjutkan satu lagi ya. Ahya tadi apa maknanya? Yang telah hidup. Yang Jangan pakai hidup. yang ini. Iya, Jangan yang pakai hidup. yang ini. Ini Iya, karena saling iya, sayang kelihatannya nih. Iya, Karena telah saling hidup. sayang sesama teman. Fi'il madin juga muncul yang gitu ya. Ini. Dia telah hidup senang tuh yang. Apa? Ahya? Dia telah Dia menghidupkan. Iya, berarti amata. Dia telah mematikan. Iya, bagus. Amata madinnya, yumi itu mudorinya. Nah, sekarang untuk memantapkan lagi ya, mari kita baca kembali sambil menghayati maknanya. Mari kita baca. Hai. Hayya, Iya. Yahya, Hayat, Hai, Ahya, Ahya, Yuhyi, Ihya, Mata, Yamutu, Maut, Mayit, Amwat, Mauta, Amata, Yumi. Nah, bagus. Nah, berikut ini sedikit kita pendalaman lagi sebelum kita bicara tentang contoh. Perhatikan kata Yahya. Ya, perhatikan kata Yahya. Ada domir apa di situ? Dia. Dia. Ada domir apa? Dia. Domir ya, kalau bisa pakai bahasa Arab kalau domir. Huwa. Bagus ya. Apa tandanya bahwa Yahya domirnya huwa? Ya di awal. Iya, bagus. Nah, sekarang coba digeser sedikit domirnya. Kalau Yahya untuk huwa, ini di mudhari ya, kita ubah supaya kita lebih luas pemahamannya, akan menjadi apa jika domirnya ana? Ana ya. Akan berubah apa? Yang mana yang akan berubah? Yang mana yang akan berubah? Mudhari. Ya-nya ya yang akan berubah. Diganti dengan apa ya-nya? Ana. Hamzah dan ana. Kalau ana tandanya aja, tandanya apa? Di mudhari. Apa tandanya? Kalau mudhari jangan di belakang. Mudhari jangan di belakang. Depan. Mudhari itu di depan kan muda. Diganti apa ya-nya? Hamzah di depan. Diganti hamzah. Sehingga ini dia yang tadi bunyinya Yahya, kalau hamzah diganti, ya diganti dengan hamzah, maka akan menjadi ahya. Jadi apa? Ahya. Nah, maksud saya ibu-ibu sekalian, bandingkan antara dua kata ini. Serupa tapi tak sama. Sama ya, Pak. Serupa, yang satu pakai alif, Pak. Yang tapi satu tak pakai sama. alif. Yang satu pakai alif, yang satu pakai iya. Enggak, bukan di situ. Alif tidur.
Satu pakai hamzah, yang satu pakai. Sama, komposisi hurufnya sama. Saya yakin yang ini ayat Ibu. Nah, coba ya, kita lihat lebih lanjut ya, kita lihat supaya fokus perhatiannya ke dua kata itu, saya coba tutup kata-kata yang lain. Nah, itu coba. Ahya apa maknanya? Dia telah menghidupkan. Iya, bagus. Kalau ahya yang ini? Saya hidup. Ya, saya akan hidup. Atau saya akan hidup, atau saya sedang hidup. Itu dia. Itulah ibu-ibu, mengapa kita dari awal membangun tradisi mengaji dengan melihat dan mengucap, bukan hanya jiping. Ya. Sebab kalau jiping, nggak bakal kita bisa paham bedanya ahya di sini dengan ahya di sini. Kenapa? Karena bunyinya sama persis. Di sini juga panjang ujungnya, di sini juga panjang ujungnya. Cuman bedanya ini lurus, ya. Cuman ini bedanya ini lurus, sedangkan ini bengkok gitu. Ya, di bengkok. Itu dia. Jadi kita bisa bedakan antara ahya yang merupakan fi'il madin, berarti domirnya huwa, dengan ahya yang merupakan mudhari, berarti domirnya adalah ana. Ya. Oke, itu dia ibu sekalian kata pokok pada ungkapan Allahu huwal hayyu al-qayyum. Untuk al-qayyum kita akan bahas pada sesi berikutnya. Kita fokus dulu pada kata al-hayyu. Sebelum kita beranjak ke contoh, apa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Pak. Oke, baik. Kalau begitu sekarang mari kita berpindah ke contoh. Silakan baca contoh di bawah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ba'dan naum. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baik, kita fokus ke contoh. Apa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu dari contoh yang kita miliki? Nusur, Pak. Iya, nusyur. Kalau yang lain, gitu ya? Kalau yang lain? Karena Rasul. Yang mana? Karena. Iya. Karena Rasul. Yang lain bagaimana? Yang ini Pak kanannya. Yang lain? Tapi sudah terpahami yang lain? Amatana. Iya, bagus. Berikutnya yang lain? Ahyana. Iya, bagus. Yang lain? Ya, dia telah memberi kehidupan kepada dia telah menghidupkan. Ya, dia telah menghidupkan. Kita perhatikan kata-kata yang menjadi pilihan kita untuk kita bahas lebih lanjut. Untuk kata kana, ini mula-mula dulu kita pelajari, itu di pelajaran yang ke-9 atau ke-10 kalau nggak salah. 9 coba. Bu Sri Lestari. Ya, Pak. Pernah. Karena itu dari Ka dan Ana ya, Pak. Dari Ibu dari luar Ka biasa. dan Ana. Sudah sampai pelajaran 9? Ya, udah, Pak. Iya. Apa judulnya? Nas apa sih ini?
Nasr. Nasrullah. Oke, bagus. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Idza da'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Iya, bagus. Apa makna kana di situ? Benar-benar penegasan. Iya, penegasan. Itu ya. Apalagi yang kita pernah pelajari tentang kana? Dari pun Sudah itu saja yang teringat? Ya. Oke, baik. Coba dilihat dari tanda lahiriahnya. Ini kira-kira bentuk berapa ini? 1. Iya, bagus. Berarti ada makna apa kalau kalau kita pahami itu bentuk 1? Domir. Hah? Ada makna apa kalau itu bentuk 1? Telah. Iya, bagus. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau pakai kana, dia bermakna penegasan ketika dia berkaitan dengan sifat. Ya. Kana bermakna penegasan kalau dia berkaitan dengan sifat. Seperti yang tadi kita sudah temukan contohnya pada an-nasr tadi. Kemudian yang kedua, kalau menggunakan kana, itu mengindikasikan peristiwanya terjadi di masa lampau. Ya, peristiwanya terjadi di masa lampau. Di sini siapa yang diciptakan dalam kaitan ini? Rasul. Iya, berarti ini bicara tentang Rasul dulu, gitu ya. Rasul dulu. Yaqulu. Apa maknanya? Mereka berkata. Mereka berkata. Terus dari mana dipahami merekanya? Ya, di awal. Terus? Wau. Bukan ya. Salah. Kira-kira Ya. apa? Siapa? Kira-kira siapa? Kalau bukan mereka? iya, Ya. iya Pak. Ya. Siapa kalau bukan mereka? Iya, Huwa. Iya, dia ya. Siapa dianya? Allah. Jangan jauh-jauh di sini. Lihat konteksnya. Ngomong. Ngomongnya kapan? Ba'dan naum. Apa? Iya, Allah. Setelah itu punya naum. Rasul Pak. Rasul. Begitu. Jadi, sekali lagi ibu-ibu dibiasakan ya untuk melihat konteks supaya pemahaman lebih tepat. Jadi Rasul berkata. Fiilnya fiil apa? Mudore. Yaqulu. Ya mudore Pak. Iya, fiil mudhari. Ada makna apa di mudhari? Ya, Bagus. ya Ini Bapak. tinggal belum Sedang. kompak aja nih bahasanya. Akan. Ada Akan. makna apa? Oh, ada mana apa? Akan. Selain akan apa? Akan berkata. Kata. Selain akan apa? Sedang Berkata. Sedang. Selain akan dan sedang ada makna apa di mudhari? biasa. Biasa. Kira-kira kalau kita kaitkan dengan konteks ini, yang cocok mana? Sedang berkata, apakah Rasul sedang berkata, atau Rasul akan berkata, atau Rasul biasa berkata? Biasa. Iya, Biasa. bagus. Biasa. Jadi Setelah. ini informasi yang kita dapatkan, ada kana, itu biasanya dulu. Itu. Dulu Rasulullah biasa berkata ba'dan naum. Sesudah. Iya, sesudah tidur dulu Rasulullah biasa berkata. Maksudnya berdoa di sini ya.
Itu ya makna kana di situ. Apa penjelasan saya sudah membantu Ibu? Ibu sekalian memahami apa yang Dulu ingin Rasulullah Setelah tidur, biasa Kata dulu, sudah belum tidur, dulu Rasulullah ada sesudah sesudah sudah tidur tidur Bisa berkata setelah berkata, sudah tidur. dulu Rasulullah Rasulullah berkata setelah tidur biasa. berkata, ya, Pak. Rasulullah ya. Rasulullah Apa penjelasannya berkata sudah? Dulu Ya. Rasulullah setelah tidur berkata. Gitu. Ada makna biasanya ya? Iya. Oke, bagus ya. Berikutnya, mari kita lihat berikutnya. Yang ada kesulitan dalam memahami ahyana siapa? Ahyana kami. Bu Tati mah Nah. pertanyaan dengan jawaban belum disambungkan ini. Roaming jadinya. Yang Ahyana belum memahami kata ahyana siapa? Dia telah menghidupkan. Ibu-ibu sekalian, ada yang belum memahami kata ahyana sehingga ada jejaknya di situ? Ahyana saya tadi Pak. Oh, baik. Mari Iya. perhatikan berikut ini, Bu Tati ya. Perhatikan berikut ini. Ilmu yang pertama yang bagus untuk Ibu ingat adalah satu potong yang kita anggap sebagai satu rangkaian kata. Nah, kita pakai istilah satu rangkaian kata. Nah, mungkin lebih cocok ya. Rangkaian gitu ya. Satu rangkaian kata belum tentu satu kata. Oke ya. Kata ahyana ini bisa kita bagi menjadi dua. Kata ahyana kita bagi jadi dua. Bagian pertama di sebelah kanan. Sebentar. Dia telah Ininya terlalu, garisnya terlalu besar sehingga ya kita kasih warna lain. Ya, mudah-mudahan Ibu bisa lihat ya. Bagian pertama apa? Ahya. Nah, bagian pertama ahya, gitu. Ya, bagian ahya. keduanya gitu ya. Nah, punya makna sendiri, gitu. Mungkin kurang terang ya. Kita coba cari warna lain. Ini, oh enggak juga. Ini. Nah, punya makna sendiri. Ya. Yang lebih besar lagi. Ahya naiknya ke sini, Bu. Lihat. Dia telah menghidupkan. Oh, tadi Dia apa telah tadi yang Ibu menghidupkan ingat dari kami. bagian ini? Ahya itu orang yang hidup. Ini kelihatannya Dia Bu telah Tati kurang ini menghidupkan nih. kami. Kurang teliti Dia nih. telah Bedakan menghidupkan antara kami. itu Yang telah menghidupkan. dengan ini, dengan ini. Ini ada tiga yang serupa tapi tak sama nih. Iya. Itu yang membingungkan itu. Dia telah menghidupkan kami. Yang telah menghidupkan. Ini ada hamzahnya, ini ada alif. Iya. Dia telah menghidupkan. Menghidupkan kami. Gimana? Dia telah Ingat menghidupkan tidak kami. Bu Tati apa tadi maknanya ahya? Kalau ahya orang yang hidup. Dia telah Baik. menghidupkan. Kita tanya teman-teman yang lain ya Bu Tati. Ya, kita tanya Dia telah teman-teman yang lain. menghidupkan. Ibu-ibu, apa tadi makna ahya? Dia telah Dia yang telah menghidupkan. Dia yang dia telah Bu Sri Lestari menghidupkan. lagi sayang-sayangan ini Bu Sri. Dia Jadi telah menghidupkan, Pak. ini seneng banget tuh. Hari ini beberapa kali ada yang Bu Sri. Walaupun Dia dibentuk telah Madin juga yang menghidupkan. terus muncul. Dia telah menghidupkan. Nah, ahya ini maknanya Bu Tati, dia telah menghidupkan. Nah, kalau masih ingat Bu apa maknanya? Kami. Iya, berarti kalau digabungkan ahyana Dia maknanya telah menghidupkan kami. iya, dia telah menghidupkan kami. Siapa yang dimaksud dia di sini? Allah.
Apa ada Allah di situ? Tidak ada. Maksudnya dia Iya. Tuhan. Alhamdulillah. Apa ada Allah di situ? Tidak ada. Tidak. Pak. Ada. Ibu kurang teliti bacanya. Ini ada Allah. Itulah. Tuhan ya. Alhamdulillah. Ya. Di situ ada Allah, sehingga kalau ada bahwa yang dimaksud dia itu adalah Allah, maka dia sebagai kata ganti untuk Allah, dianya tidak kita pakai. Allah jadi Allah telah menghidupkan kami. Ya, itu tuh maknanya gitu ya. Nanti dirangkai menjadi satu. Iya. Pertanyaan yang sama dan penjelasan yang sama ya. Penjelasan yang sama bisa kita pakai untuk memahami ungkapan amatana. Ya. Oh, dia telah mematikan kami. Ya, betul. Jadi ahyana lawan katanya amatana. Seperti dia telah ahya mematikan kami. lawannya amata. Bedanya Ya. di sini ada nanya, di sini ada nanya. Supaya kita tidak itu ya, tidak kalaupun tidak langsung sampai ke sana pemahamannya, paling tidak satu rangkaian kata belum tentu satu kata. satu kata. Baik. Itu ya. Ini kapan dibaca? Setelah bangun tidur. Kalau bangun apa istilah lainnya? Bangun. Bangun kaum. Apa kaum? Ya, bukan kaum, bahasa Indonesia kaum. nih, bahasa Indonesia nih, bahasa Indonesia nih. Oh, berdiri. Bangun. Koma. Bangkit. Iya, itulah dia makna kata an-nusyur. Apa tuh bangkit, Pak? Tapi nanti bangkitnya apa gitu. Kita tidur itu ibarat mati. Nah, bahkan ada orang yang tidur nggak lagi bangun-bangun lagi gitu, tidurnya keterusan gitu. Tapi nanti pada akhirnya pada hari kiamat, pada hari bangun, semua manusia akan nusyur, ya, akan bangkit untuk mempertanggungjawabkan perbuatan. Itu ya? Iya, Pak. Iya, bagus. Nah, coba sekarang pemahaman tadi yang sepotong-sepotong ditambah lagi ya dengan pemahaman yang sudah ibu-ibu miliki sebelumnya. Coba apa makna lengkap dari doa tersebut? Silakan, siapa yang mau berbagi pemahaman? Segala puji, itu Pak. segala puji bagi Allah Bagi Allah yang telah menghidupkan kami. yang telah menghidupkan kami setelah mematikan, dan hanya kepadanya lah kami dikembalikan. Telah menghidupkan kami. Ya, bagus. Ini Zoom kita, kelas Zoom kita ramai karena semua bersuara dan semua berbagi pemahaman. Alhamdulillah ramai. Kalau diem nanti diem, Bapak. Karena rame kita sulit untuk memfokuskan perhatian kita kepada jawaban ibu-ibu. Nah, karena itu ini perlu nih siapa yang mau berbagi biar kita fokus mendengarkannya. Kalau tidak ada yang ingin berbagi tetapi semua bicara, kita agak sulit untuk mendengarkan ini. Coba deh Pak ya. Pemahaman siapa? Iya, begitu caranya. Silakan, Bu Sri Lestari, silakan. Segala puji bagi Allah telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya lah kami kembali. Iya, bagus. Dari mana dipahami kami kembali? Nah, amatana. Amatana maknanya apa? Telah mematikan kami. Iya. Jadi
mematikan kami, ya sudah. Ya, pertanyaannya bukan mematikan kami, tetapi pertanyaannya kami bangkit atau kami dibangkitkan. Ya, kami dibangkitkan. Dari mana kaminya? Wa ilahin nusur. Dan Wa ilahin nusur. kepadanya Dan kepadanya dikembalikan. Dan kepadanya lah dibangkitkan. Hanya kepadanya lah kembali, Pak. Jadi jawaban Ibu untuk kaminya dari mana kami Enggak dikembalikan? pakai, enggak kami lagi double. Enggak ada. Wa ilahi nusur. Hanya kepadanya lah kembali. Kaminya tadi dari mana kaminya? Tadi konteks aja, Pak. Nah, begitu. Jangan main petak umpet. Kalau ini kan namanya petak umpet. Begitu kita tanya kaminya disembunyikan. Maka katakanlah dari konteks. Itu bisa kita pahami karena ini konteksnya bicara tentang untuk lebih enaknya gitu, Pak. Iya. Kalau Ibu menyembunyikannya jadinya petak umpet jadinya. Yang berikutnya, hanyalah dari mana dipahami hanyalahnya? Pak ilahi, Pak. Iya, hanyanya dari mana? Pak ilahi nusur, Pak. Hanya kepada. Hanyanya dari mana? Hanya ini aja gitu. Jadi supaya lebih itu gitu, Pak. Nyambung aja gitu, Pak. Kalau nggak pakai hanya, nggak nyambung begitu? Hanya penegasan aja untuk menegaskan. Iya, bagus penegasan. Dari mana dipahami ada penegasan di situ? Wa ilahi, ada ma, ada ilahi. Dan kepadanya kami dibangkitkan. Dari mana itu penegasannya? Ahyana badama amatanna wa ilahin nusur. Karena ada ma di depan dan ada ilahi gitu. Dari mana penegasannya? Dari ma dan ilahi gitu. Iya, ini sudah, terima kasih Ibu sudah berusaha untuk menjawab, tapi yang pernah kita pelajari bukan seperti itu ya. Nanti kita pelajari lagi pada saat-saat lain nanti ketika kita bicara tentang penegasan ya. Tapi bukan itu ya, bukan kaitannya ma dengan ilah. Ya, yang pernah kita pelajari, penegasan bukan berasal dari ma dengan ilah. Baik, ada ibu-ibu yang lain yang mau bertanya tentang apa yang kita bahas baru saja? Menanya, Pak. Silakan, Bu Mimi. Nusur itu kata dasarnya apa, Pak? Nah, coba Ibu prediksi. Kira-kira apa coba? Bangkit. Bangkit. Masya Allah, Pak. Bagaimana saya nggak tahu itu, Pak? Dan caranya supaya Ibu mudah, ya. Caranya supaya Ibu mudah. Kalau kita bicara soal dasar, Ibu cukup menyebut hurufnya saja. Nun, shin, dan ro itu. Iya, udah dapat. Artinya bangkit gitu. Ya, itu dia, udah dapat itu. Ya, saya cari-cari nggak ada. Ya itu tadi. Nyarinya ada nun, ada shin, dan ada ro. Ibu punya kamus di situ? Carinya jauh, Pak. Kamusan dulu. Kalau ada kamus di dekat Ibu gitu, ya, Ibu bisa cari di huruf nun. Huruf nun, kemudian yang Bapak dulu yang kelas 1, Pak. Nanti kita dasar. Ya, nanti saya cari, Pak. Nggak ada. Ya, baik. Tapi sudah ketemu ya. Itu apa yang ingin diketahui. Ada lagi yang lain? Baik. Kalau tidak ada, kita lanjut ke bagian berikutnya. Ya.
Kata berikutnya, ibu-ibu sekalian. Ya, ini sudah kita bahas tadi ya, kata Hayya, Yahya. Nah, perhatikan berikutnya. Baik, tuh ya. Kita perhatikan contoh berikutnya. Silakan dibaca di bawah, bagian bawah contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa Karena, bismika. gimana? Karena Rasulullah sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam yaqulu qabla naum. Iya, apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa bismika amut. Iya, baik. Amut. Ada yang belum terpahami di situ? Enggak. Ada yang belum terpahami? Tidak, Pak. Ya, silakan. Siapa yang mau berbagi pemahaman? Saya, Pak. Silakan, Bu Sri Sumarsi. Bismikallahumma ahya wa bismika amutu. Dengan namamu ya Allah yang telah menghidupkan dan dengan namamu yang telah mematikan. Iya, bagus. Yang bermakna telah menghidupkan yang mana? Ahya kan bentuk satu. Bermakna telah. Bermakna telah. Iya. Terus? Terus yang mana? Yang mana yang bermakna mematikan? Amut bentuk satu juga bermakna telah mematikan. Mautu kan mati. Iya. Terus ada amjah bermakna mekan. Iya. Bentuk satu telah mematikan. Iya, bagus. Silakan dibaca dulu tasrifnya yang sebelah atas. Yang mana, Pak? Tasrifnya. Hayya, Yahya, Hayya, Ahya. Iya, terus? Ahya, Yuhyi, Ihya, Mata, Yamutu, Mauta, Mayit, Amwat. Iya, bagus. Mana tadi yang diduga bentuk satu? Di Bentuk dalam satu, contoh ahya. ayat, dalam contoh doa? Ahya. Iya, bagus. Ahya. Ini yang tadi kita sudah wanti-wanti dengan mengatakan ngaji kita tidak cukup kalau ngaji kuping. Tapi harus dilihat bentuknya. Hidupkan. Nah, coba lihat. Itu sama atau beda? Oh, iya, beda, Pak. Beda. Iya. Nah, itu yang tadi yang kita coba bahas. Coba lihat ini. Apa yang saya lingkari? Udori. Apa bacanya? Yahya. Apa domirnya? Saya. Anak. Ya, domirnya. Yang di atas dua. Huwa. Iya, bagus. Apa penandanya? Iya. Iya. Kalau domirnya ana? Hamzah. Coba ganti ya dengan hamzah. Jadinya apa? Ahya. Itulah dia. Nih jadinya. Bukan yang ini. Oh. Jadi dengan Jadi apa namamu makna ya Allah, ahya di dalam doa? dengan namamu ya Allah. Hidup. Apa sih tadi? Saya hidup. Apa sih? Ayo, diingat-ingat. Aku yang hidup. Apakah itu bentuk sifat?
Oh itu. Ya, apa ya tadi? Hari ini memang hari kasih sayang ini. Walaupun Iya, bentuk mudori juga ada yangnya. Bentuk Tadi madin juga ada yangnya. Ini hari kasih sayang ini jadinya. Mudori. Ya, saya hidup. Ya, Pak. Oh, dengan namamu ya Allah. Namamu ya Allah, saya hidup. Dan dengan Iya, namamu itu ya Allah. dia. Saya Oke, mati. baik. Oh, Berikutnya kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi. Sekali lagi ini menunjukkan arti penting memahami bentuk. Coba lihat berikutnya, Bu Sri Sumarsi. iya Pak. Yamutu, apa maknanya? Akan mematikan. Coba madinnya apa? Akan mati. Telah mati. Iya, berarti yamutu? Akan mati. Iya, bagus. Domirnya apa? Ya, mutu. Dia. Domirnya apa? Dia. Huwa. Iya, bagus. Huwa ya. Kalau domirnya ana? Amutu. Nah, itu Saya. dia yang di Aku sini. mati. Iya. Aku mati. Iya, ya. Aku mati. Bagus. Aku Kalau hidup begitu dan apa aku mati. maknanya? Dengan namamu ya Allah, aku hidup dan dengan namamu aku mati. Iya, bagus. Coba dari awal, dari kanaknya. Dulu Rasul biasanya berkata sebelum tidur, sebelum tidur, sebelum tidur, dengan namamu ya Allah aku hidup dan dengan namamu aku mati. Iya, bagus. Ini dulu, ini sudah diingat ya di luar kepala nih sejak kita TK ini kayaknya dulu. Alhamdulillah ya hari ini kita dipertemukan kesempatan untuk memahaminya lebih dalam. Baik Ibu-Ibu, apa ada yang ingin ditanyakan dari apa yang kita baru pelajari? Ya Pak. Aman? Iya Pak, akan hidup dan mati. Iya. Pak, boleh nanya enggak Pak? Boleh nanya enggak? Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tadi saya mengatakan silakan ibu-ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Ya Allah, aku hidup dan aku mati dengan karena Allah gitu Pak. Boleh. Dari mana karenanya? Ini aja gitu. Oh iya. Kalau nggak ada penjelasan bahasanya agak susah kita diskusikan. Iya. Kalau gitu mah agak susah kita diskusikan. Itu sangat personal sifatnya. Baik. Kalau tidak ada lagi, kita lihat contoh berikutnya. Nah, coba lihat ya. Al-ahya. Apa tadi maknanya al-ahya? Yang di sini. Bentuk jamak dari hai. Orang-orang yang hidup. Iya, bagus. Kalau amwat? Orang-orang yang mati. Iya, bagus. Coba, itu jadi modal untuk memahami doa berikut ini. Populer sekali doanya. Mari kita baca. Allahumma firli walil muslimin wal muslimat al-ahyai minhum wal amwat. Ya, silakan. Apa ada yang ingin dikonfirmasi, ditanyakan terlebih dahulu? Orang-orang muslim dan muslimat. Aman ya? Baik, berikutnya silakan. Apa ada yang ingin berbagi pemahaman apa makna doa yang baru kita baca bersama-sama? Dan Bapak ya. Bu Mimi silakan. Orang-orang yang mati. Firli, ya Allah ampunilah saya. Walil mu'min muslimina wal muslimat. Dan orang-orang muslim dan muslimat. Dan orang-orang muslim laki-laki dan orang-orang muslim yang perempuan. Iya. Yang orang-orang hidup
ini apa minhum wal amut dari mereka yang mati. Orang-orang yang mati. Iya. Dan orang-orang yang mati. Orang yang mati. Bagus. Ini doa ya, doa untuk semua orang. Tapi kita lebih dahulu mendoakan diri kita sendiri. Lalu untuk orang-orang muslim, baik yang laki-laki maupun perempuan, sama halnya apakah mereka sedang hidup atau mereka sedang mati, baik yang hidup maupun yang mati. Ada pertanyaan terkait dengan doa itu? Baik, kalau tidak ada, maka itulah dia akhir dari kebersamaan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ibu-ibu sekalian untuk dunia dan akhirat kita. Amin. Sebagai bentuk syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mari kembali lagi kita ucapkan dengan hati dan lisan kita hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu sekalian untuk partisipasi aktif dan kesabarannya di dalam pembelajaran kita. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih. Sampai bertemu lagi pekan depan. Mudah-mudahan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.